Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya mengenai pendidikan finansial, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu langkah dalam perencanaan keuangan, yaitu investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan uang dalam periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam berinvestasi, dana yang kita gunakan adalah idle money atau dana yang tidak terpakai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah memiliki cash flow bulanan yang surplus. Yang kedua, kita sudah memiliki emergency fund atau dana darurat minimal 3 kali gaji bulanan kita. Yang ketiga, kita sudah memiliki dana alokasi untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka menengah kita. Dalam berinvestasi ada istilah high risk high return, yaitu resiko yang tinggi akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang tinggi. Dalam berinvestasi sebaiknya kita bersikap konservatif atau berhati-hati. Pilihlah instrumen investasi yang jelas, terdaftar di OJK, dan hindari investasi bodong. Nah, berikut adalah instrumen investasi dengan tingkat resikonya dan juga tingkat keuntungannya. Yang pertama adalah deposito. Deposito merupakan produk bank di mana kita menanamkan uang kita dengan jumlah tertentu dan dalam periode waktu tertentu dengan keuntungan bunga. Untuk bunga yang ditawarkan oleh bank bervariasi, biasanya antara 4,5% sampai dengan 7% tergantung daripada penawaran bank. Yang kedua adalah surat hutang negara. Surat hutang negara adalah pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh negara yang digunakan untuk membiayai APBN atau pengeluaran negara dengan imbal balik bunga. Nah, salah satu produk ini adalah SBR atau Safe Bond Retail. Yang kedua adalah ORI atau obligasi retail Indonesia. Keuntungan dari membeli surat hutang negara per tahunnya biasanya antara 7 sampai 9% tergantung dari penawaran. Instrumen investasi selanjutnya adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang diperjualbelikan di Bursa Efek Jakarta. Biasanya kita membeli saham melalui broker dengan jumlah minimal pembelian yaitu 1 lot atau 100 lembar. Keuntungan dari saham bervariasi, biasanya antara 10 sampai 15% tergantung dari saham apa yang kita beli. Dan untuk membeli saham, sebaiknya kita membeli saham berkinerja baik dan hindari saham-saham gorengan ataupun saham yang berkinerja buruk. Untuk saham, tingkat resikonya menurut saya lumayan tinggi ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Contohnya adalah kondisi perusahaan tersebut, kemudian kondisi ekonomi, kondisi investasi dunia, dan lain sebagainya. Produk investasi selanjutnya yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan pengelola investasi dengan harga retail. Kita bisa membeli dengan harga yang murah, bisa 100.000, 200.000. Nah, untuk reksadana sendiri ada 4 tipe. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga reksadana saham. Yang keempat reksadana campuran. Untuk tipe profil investor yang konservatif seperti saya, sebaiknya kita memilih reksadana pendapatan tetap. Instrumen investasi selanjutnya adalah emas. Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai berharga. Keuntungan membeli emas per tahunnya bisa mencapai 14%. Nah, di sini saya memberikan contoh pada tahun 2010 harga emas yaitu 350.000 dan saat ini tahun 2020 harga emas mencapai 850.000. Sebaiknya kita membeli emas yang bersertifikat ataupun dari toko emas yang sudah terpercaya. Investasi selanjutnya adalah properti. Investasi properti yaitu tanah atau rumah atau bangunan komersial.
Investasi properti memiliki keuntungan cukup besar, yaitu mencapai 10-20% tergantung dari kondisi ekonomi maupun lokasi kita berinvestasi. Sebaiknya kita membeli properti yang memiliki sertifikat hak milik dan tidak bersengketa. Demikian video saya mengenai investasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.